Maka perjanjian jangan menyembah selain Allah atau la tusyriku billah itu bukan hanya terdapat pada Al-Quran, tapi pada Taurat juga seperti itu. Maka dari itu ketika Taurat dan Injil kemudian diselewengkan oleh sebagian kaum Yahudi yang menjadi golongan Nasrani, menjadi golongan Taurat, Uzair ibnullah wa Isa ibnullah, akhirnya ada Trinitas dan segalanya, itu sudah keluar dari mitsaq Bani Israel. Itu sudah keluar dari perjanjian Bani Israel dengan Tuhannya. Ini adalah merupakan satu mitsaq perjanjian. Mitsaq itu adalah ma wajada atau ma wujida fi kitabih. Sesuatu yang ada di dalam kitabnya itu sebuah perjanjian. Perintah itu merupakan mitsaq. Perintah Allah mitsaq. Wa mitsaquna wa ahduna as-shalah. Maka kata Rasulullah apa? Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafara. Salat disebutnya al-ahdu perjanjian karena al-amru perintah, mawujida fi kitabina, Al-Quran itu semuanya mitsaq. Perjanjian bainana wa baina rabbina. Antara kita dengan perjanjian kalian. Maka kalian enggak usah melanggar. Jangan melanggar. Nah, kalau orang Yahudi dilanggar terus, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Setelah kuat, setelah pokok Tauratnya diturunkan, ada ajaran, tapi nggak ada yang diturun, nggak ada yang terapin. Padahal itu semuanya bagus. La ta'buduna illallah. Jangan menyembah kecuali Allah. Ada sekalian. Maka perjanjian jangan menyembah selain Allah atau la tusyriku billah itu bukan hanya terdapat pada Al-Quran, tapi pada Taurat juga seperti itu. Maka dari itu ketika Taurat dan Injil kemudian diselewengkan oleh sebagian kaum Yahudi yang menjadi golongan Nasrani, menjadi golongan Taurat, Uzair ibnullah wa Isa ibnullah, akhirnya ada Trinitas dan segalanya, itu sudah keluar dari mitsaq Bani Israel. Itu sudah keluar dari perjanjian Bani Israel dengan Tuhannya. Makanya kita semua sebagai umat Islam, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ayo kita berkumpul mencari satu jalan yang sama antara kalian dengan kita semua. Apa sih jalan yang samanya? Ya Allah ta'budu illallah, Allah na'budu illallah. Jangan suka menyembah kecuali Allah. Itu satu. Udah jangan bicara Nabi Isa, jangan bicara Rasulullah, satu aja, jangan menyembah selain Allah. Kemudian setelah itu, ketika kita itu mensucikan Allah, mentauhidkan Allah, barulah kita beriman kepada Nabi dan Rasul. Bahwasanya selain Allah itu tidak bisa disebut Tuhan. Mentauhidkan dulu, itu ada di Taurat, itu ada di Injil. Tapi kenapa kok bisa jadi Uzair ibnullah? Kenapa bisa kok ada Trinitas? Ini sudah keluar. Ini minal fasikin kharaja min ta'atillah yang kuduna ahdallah. Udah merusak perjanjian Allah. Nggak ada itu di dalam Taurat dan Injil, nggak ada itu. Suruh menyembah Nabi Isa. Nabi Isa juga nggak pernah sebut, enggak. Jangan sembah saya, sembahlah Bapa yang ada di surga. Memang pada waktu itu antara bapak dengan anak itu selalu sitir dalam Injil. Kenapa? Karena orang Ibrani itu yang namanya bapak dengan anak itu lambang daripada qarabah, kedekatan. Bukan masalah biologis, itu anak biologis. Allah tuh nggak pernah punya anak dan nggak pernah berenakan. Dan Nabi Isa juga bukan Tuhan. Buktinya bukan Tuhan, Nabi Isa enggak tidak maha tahu. Kalau Allah kan maha tahu. Makanya ada sebuah pertanyaan kritis zaman sekarang itu ketika ditanya, kalau Nabi Isa itu Tuhan atau bukan? Kalau Nabi Isa Tuhan, Tuhan itu maha kuasa, maha tahu, iya maha tahu. Nomor dua, Tuhan itu pasti jujur, iya. Tuhan pasti jujur, tidak pernah bohong, iya. Tuhan maha tahu segalanya. Sekarang begini, di Injil ada disebutkan, Nabi Isa pernah ditanya oleh umatnya, ya Isa, Yesus, kapan itu terjadi hari kiamat? Apa jawabnya Nabi Isa? Oh, kalau begitu saya nggak tahu. Yang tahu tentang kiamat hanya Tuhan Bapa yang ada di surga. Sekarang kita tanya,
tentang ketuhanan Nabi Isa. Kalau seumpama Nabi Isa itu Tuhan, kenapa Nabi Isa tidak tahu tentang kiamat? Kan kiamat yang menciptakan kan Tuhan. Kenapa tidak tahu kapan hari kiamat? Ya enggak, sebetulnya Nabi Isa sebetulnya tahu itu. Oh tahu, iya. Tapi ngomongnya emang enggak tahu kok. Berarti Nabi Isa Tuhan bohong dong. Kan katanya Tuhan enggak pernah bohong. Dan katanya Tuhan Maha tahu. Jadi dengan dua kriteria ini saja itu mudah dibantah. Bagaimanapun Nasrani dan filsafat daripada ideologi Kristen tetap mempertahankan Trinitas sampai kiamat kapan pun nggak bakal diterima oleh logika manusia. Kecuali kembali kepada Allah, fakir Allah beres. Ada sekalian. Maka dari itu Allah menegaskan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi alla ilaha illa ana fa'buduni. Tidak pernah kami utus, tidak kami ada rasul sebelum kalian semua. Kami utus seorang rasul kecuali diwahyukan kepada dia apa? La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Fa'buduni, nyembah saya. Itu pengakuan dari Allah. Innani anallah, saya adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Saya ada Tuhan kalian. Ilahukum alastu birabbikum, saya ada Tuhan kalian. Bala. Makanya Tuhan itu yang mengaku dirinya Tuhan, ya orang Tuhan. Dan Tuhan jadi bahasa. Sekarang berhala pernah ngaku Tuhan ya? Nabi Isa juga nggak pernah ngaku Tuhan. Cuma kan di bahasa Ibrani itu kan kalau supaya kita tahu itu, kalau ada perdebatan semacam Ahmad Didat atau yang sekarang itu siapa namanya? Yang dari India itu? Hah? Iya, Zakir Naik itu kan perdebatan masalah itu karena apa? Itu kan antara Tuhan dengan Tuhan itu di Ibrani itu ketika diterjemahkan sebenarnya Tuhan jadi Tuhan. Nah ini saya adalah Tuhan kalian, dulu bukan Tuhan, Tuhan kalian, Sayyid. Sama dengan Rasulullah, ana sajidu waladi Adam. Saya adalah tuannya anak cucunya Nabi Adam. Ya kan? Sayyid, bukan Tuhan, tapi diterjemahkannya kemudian Tuhan. Jadi sangat fatal sekali. Ada sekalian. Jadi yang pertama kali apa? Di Taurat, di Injil tidak ada perintah nyembah selain Allah. Jelas Allah Subhanahu wa taala membantah. Kenapa? Karena mereka tahu bagaimana itu Allah, bagaimana itu perintahnya Allah kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Mereka tahu menyembah satu Allah. Tidak ada seorang rasul pun yang kami utus sebelum kalian, sebelum kamu Muhammad, kecuali la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Fa'budni, sembah saya. Makanya di surah Al-Anbiya, idh qala Nuh liqaumihi ya qaumi ibudullah, wa idh qala Hud, wa idh qala Salih, wa idh qala Musa, wa idh qala Ibrahim, wa idh qala Daud, wa idh qala Ismail, wa idh qala Ishaq liqaumihi ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini adalah merupakan konsep ketuhanan monoteisme. Jadi sebetulnya kalau seumpama ada orang mengatasnamakan Yahud, ada orang mengatasnamakan Nasrani, kemudian ternyata di dalamnya itu ada musyrik billah, menyembah selain Allah, itu sudah keluar daripada mitsaq Bani Israel, perjanjian Bani Israel yang sebenarnya. Maka diungkap kembali oleh Allah dalam ayat ini, bahwasanya perjanjian kalian dengan saya dulu enggak seperti itu. Tidak ada itu istilah trinitas, tidak ada itu menyembah berhala, tidak ada Uzair anak Allah, tapi Allah ta'budu illallah. Anda sekalian, nomor selanjutnya apa? Itu sebenarnya hampir sama dengan kita ya. Itu hakul Rabb, hak daripada Tuhan. Nomor dua adalah hakul makhluk.